ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. Ikhwani wa ahibati rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu tabaraka wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat subuh yang kita kerjakan ini makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Kita melanjutkan tentang kajian dalam bab tauhid tentang sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis daripada kitab ini, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi orang yang sudah mukallaf, yaitu akil baligh, an ya'rifa min sifatillahi tabaraka wa ta'ala, untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana kita mampu beriman kepada Allah, namun kita tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini jazakumullah khairul jazaa kepada para alim ulama yang telah berjuang menyusun kepada kita dalil-dalil ataupun hujjatul wadihah, hujjah yang sangat jelas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memurnikan daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. يجب على كل مكلف أن يعرف من صفات الله تبارك وتعالى الواجب في حقه. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ini harus ada. Yang pertama adalah al-wujud, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang ada, bima'na thubut syai', keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala zahirah, jelas. Wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li 'illatihi. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan zatnya, bukan dengan sebab. Wujuduna, sedangkan keberadaan kita ini apa? Ini dengan sebab. Wujuduna, keberadaan kita ini karena dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ay anna ghayrahu lam yu'athiru fi wujudihi tabaraka wa ta'ala,
Subhanahu wa ta'ala, tidak atas kehendak daripada apapun ataupun siapapun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma wujudu ghairu dzati kawujudina fahuwa bifi'lihi tabaraka wa ta'ala. Sedangkan keberadaan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun yang melata di permukaan bumi ini adanya dengan sebab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada karena diadakan oleh Allah, ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini satu hal yang sudah menjadi fitrah manusia. Fitrah manusia secara umumnya pasti dan pasti meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitratullahi allati fatara an-nasi 'alaiha, sudah menjadi fitrah Allah yang ditetapkan kepada manusia, fitrah salimah. Siapapun dia, hati kecilnya, otak dengan kecerdasan akalnya pasti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Ada. Apa contohnya? Manusia yang paling fasik di permukaan bumi ini, dan disunahkan kita kalau sebut namanya menggunakan la'natullah alaih, Fir'aun la'natullah alaih. Seorang Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Yang mengklaim dirinya adalah Tuhan, Rabb. Siapa? Fir'aun la'natullah alaih. Ketika di akhir daripada ayatnya keluar hati kecil Fir'aun yang berbicara amantu bi Rabbi Musa, dalam kondisi sudah apa? Sudah sakaratul maut. Amantu bi Rabbi Musa, hati kecil yang berbicara, saya yakin terhadap Tuhan yang Musa, saya yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanfa' imannya sudah tidak memberikan manfaat lagi. Seorang yang sekaliber Fir'aun la'natullah alaih, dengan keangkuhan dan kesombongannya, dia tutupi kebenaran yang nampak di hatinya, bahwasanya wujudullah tabaraka wa ta'ala zahirah, Allah Subhanahu wa ta'ala ada, dan dia merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongannya, keingkarannya. والدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات. Apa bukti tanda secara zahir tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Walau lam yakun Subhanahu wa ta'ala ma kana syai'un min khalqi. Kalau kita mau tadabbur, berpikir, muhasabah, merenungi, laula yamnakum tabaraka wa ta'ala, seandainya tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun kullu syai', maka tidak ada apapun di permukaan ini. Intabihu ya ikhwan, sadarilah wahai saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah ada sebelum kalimat itu ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, masih dalam sifat wujud, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku, kata Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah, akulah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ini isbat wujudullah Tabaraka wa ta'ala,
fa'budni, maka sembahlah aku. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Taha tentang kewajiban seluruh makhluknya untuk meyakini tentang keesaan Allah Tabaraka wa taala. Wabil khusus kepada orang mukallaf, kepada manusia yang menjadi asraful makhlukat, makhluk yang paling mulia, menanamkan dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Fa inna na'lam, sesungguhnya kita wajib untuk mengetahui wa na'taqid, dan meyakinkan jaziman i'tiqadan, akidah yang benar di dalam hati kecil kita. Wa nu'min, dan kita beriman. Wa nashhad, dan kita bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dzalik, apa arti daripada kalimat la ilaha illallah tersebut? Annahu la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hakikat kalimat ini Allah masukkan dalam hati kita. Amin. Wala mustaghna 'amman siwa wala muftaqir ilaihi kullu ma 'adahu illa Allah tabaraka wa ta'ala. Tempat yang kita memohon kepadanya, zat yang maha kaya, zat yang mana kita mengemis hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemakna la ma'budu bihaqqin illallah juga makna isbatu wujudullah. Fahuwa ilahun azimun, dia Allah Subhanahu wa ta'ala azimun, yang maha agung, malikun kabirun, penguasa yang maha besar, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. La rabba siwa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ma'budu illa hu, tidak ada yang berhak disembah secara zahiran wa batinan illa Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, hujjah yang kedua dalam pembahasan akidah, semuanya pakai ayat Al-Quran. Sehingga akidah, tauhid, semua diambil daripada ayat-ayat yang dalalah qat'iyyah, dalil-dalil yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, suaranya agak ini, awalam yatafakkaru, khitabnya yang disampaikan dulu kepada orang-orang Quraisy Makkah, kafir Quraisy Makkah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka orang-orang kafir tidak berfikir fi anfusihim, tentang diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, tidaklah Allah menciptakan daripada langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqq, kecuali dengan benar. Sampai apa? Wa ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan, maksud ayat ini menandakan bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan fana, akan hancur, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka tidak berfikir tentang diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, illa bil haqq, kecuali dengan benar. Wa ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Semuanya apa? Kebanyakan manusia terhadap pertemuan kepada Tuhannya mereka ingkar, kufur, lalai, lupa untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat wujud, bahwasanya sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat ini sudah menjadi fitrah yang Allah tanamkan dalam seluruh manusia. Sehingga sifat yang pertama ini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati para alim ulama min masyariqil ardh ila magharibiha, yang disebut sebagai sifat nafsiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib ada, sehingga mustahil Allah itu tidak ada. Dalalah, dalil yang paling kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak tampak oleh kita. Bahkan kita dilarang untuk memikirkan zatnya, bahkan membayangkan zatnya. Fatahlah kata Rasulullah, jangan coba-coba bayangkan zatnya Allah. Bagaimana sifat bersemayamnya Allah, semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tufakkir fi dzatillah, jangan berpikir tentang zatnya Allah sekali-kali, jangan. Fatahlah, kalian akan hancur, kalian akan celaka. Tapi berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit bighairi amalin, tanpa tiang, yang memberikan makan ikan-ikan yang ada di lautan, yang memberikan udara kepada kita, yang memberikan nafkah makhluknya seluruhnya setiap hari. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Apa? Tanda daripada hadil makhlukat, tanda daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalalah qat'iyah kuat iman tauhid dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sudah dites dalam otak manusia, macam-macam namanya, tempat penyimpanannya. Ada khusus bagian otak yang menjawab daripada apa? Tentang pemikiran-pemikiran ritual yang masuk dalam otak manusia. Hanya manusia sombong, angkuh, yang tidak meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, dan orang-orang yang ingkar kepada Anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lainnya tentang sifat nafsiyah, tentang sifat yang wajib adanya Allah Subhanahu wa taala, telah dihijab oleh kesombongannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat wujud sebagai sifat nafsiyah, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat zahirah, tidak hanya ayat, wal ayat wad dalalah katsirah, ayat-ayat yang banyak menyebutkan tentang bagaimana keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menandakan apa? Wujudullah tabaraka wa taala. Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala lidzatihi la li sifatihi la lil illah. Secara zatnya Allah Subhanahu wa taala ada, dan tidak ada satu pun atau siapapun yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengadakan segala sesuatu yang nampak saat ini maupun yang tidak nampak dalam pandangan kita. Ini salah satu sifat fi haqqihi wa huwa ma la yatasawwaru fil aqli adamihi. Sesuatu yang tidak masuk akal kalau tidak ada. Jadi ada sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah, ada sifat yang jaiz bagi Allah tabaraka wa taala. Anda tanya, berarti Allah itu wajib apa? Ada. Berarti mustahil Allah tidak ada. Yang kedua, insyaallah kita bahas dua sifat pagi ini. Selepas itu kita perpanjang interaktifnya, baik dalam masalah tauhid ataupun dalam masalah yang lain.
Yang kedua al-qidam, wujud kemudian al-qidam. Wa huwa 'adamul awwaliyah liwujudihi tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala qidam, terdahulu, yaitu 'adamul awwaliyah, tidak ada permulaan liwujudihi, tentang keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ai innahu ta'ala la awwala liwujudihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan dalam keberadaannya. Li'annahu jalla sya'nuhu masdar hadhihi al-kainat. Allah Subhanahu wa ta'ala pusat yang menciptakan segala sesuatu yang nampak di hadapan kita saat ini. Mujidu hadil mawjudat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa yang ada saat ini. Fala budda an yakuna sabiqan 'alaiha, la yataqaddamu ta'ala syai'. Allah tidak pernah didahului oleh apapun, tidak pernah diciptakan oleh apapun, dan tidak pernah diinginkan oleh apapun. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwal awwal, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha awal, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Wa huwal akhir, dan Allah yang maha akhir, ketika semua pengakhiran sudah tidak ada, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ada. Wal akhir qabla kulli syai', wal awwal qabla kulli syai', wal zahir wal batin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zahir, jelas. Apa yang jelas? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas di mata kita, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas di mata kita, sehingga alangkah naifnya kita saat ini. Kita banggakan selain Allah, kita agungkan selain Allah, kita besarkan selain Allah, kita bicarakan setiap hari selain Allah tabaraka wa ta'ala kepada anak-anak kita, keluarga kita. Pernahkah kita bicarakan tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kebesaran ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, yang segala sesuatu muhtaj ila Allah tabaraka wa ta'ala, yang segala sesuatu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal batin, maka Imam Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan tafsir dalam wal batin di sini adalah apa? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tampak kepada kita di dunia, tapi di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan tidak akan melihat Allah nanti di akhirat. Walau fil jannah, walau fil nar, yang lain-lain kita tidak akan lihat Allah. Pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya setiap mukmin yang masuk ke dalam surga maka dia akan bertemu dan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Maka sifat wujud dan baqanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang disebut dengan sifat nafsiyah. Al-baqa yang disebut dengan sebagai sifat salbiyah, sifat bahwasanya terdahulunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat terdahulunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat qidamnya. Al-baqa artinya kekal. Sifat qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala la awwala lahu illa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-qidam huwa al-adam al-awwaliyah liwujudihi tabaraka wa ta'ala, ay annahu ta'ala la awwala liwujudihi. Sehingga Rasulullah mendidik para sahabatnya setiap hari bicara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari mengulang-ulang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari menceritakan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul tertanam bahwasanya hati ini hanya diisi dengan keagungan coba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan daripada lautan, yang menciptakan awan, menciptakan langit. Ini bukan perkara yang aib untuk dibicarakan, tapi
tapi kalamul mahmud, kalimat-kalimat yang terpuji yang sering diucapkan daripada generasi yang terbaik di kalangan hadir umat. Bahkan saling ngajak satu dengan yang lain, ta'al bina nu'min sa'ad, kemari kita beriman sesaat. Maksudnya kemari untuk sempurnakan iman, biar lebih kuat lagi kita agungkan kebesaran Allah, sehingga kekuatan hati dengan lisan ini sama dengan takbirnya Allahu Akbar, mampu menggetarkan daripada apa? Musuh-musuh orang-orang kafir. Dengan ucapan Allahu Akbar mampu mengembalikan apa? Mengembalikan lumpur yang datang sampai kembali kepada tempatnya. Dengan kalimat Allahu Akbar, binatang yang buas bisa menjadi jinak. Subhanallah, betul-betul hati yang diisi dengan penuh apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi dengan mujahid-mujahid Islam, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik yang terjadi di Palestina, Gaza, ataupun di Afghanistan sana, ataupun teman-teman yang melaksanakan dakwah dengan sungguh-sungguh mendapatkan ujian ketika hatinya merintih keluar daripada apa yang ada dalam hatinya kebesaran Allah. Allahu Akbar. Sekarang ini kita minta istighosah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis-nangis, bukannya hujan yang turun, angin ribut yang datang. Karena antara lisan dengan hati ini apa? Tidak sambung. Maka apa? Sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha awal, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu dan adanya segala sesuatu karena iradah dan ketentuan daripada Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan dua sifat ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita dan dijadikan ini menjadi landasan fondasi awal untuk memulai pemahaman yang benar tentang akidah yang kita pahami. Wallahu a'lam. Sampai di sini kita buka interaktif dan jawab. Terima kasih jazakumullah Ustaz. Kepada hadirin hadirat, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai sifat wujud dan tidak ataupun yang lain, silakan. Saya buka 3 pertanyaan dulu. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanyakan ayat yang lebih kurang maknanya, apabila ada hamba yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya Ustaz. Ya, pertanyaan kedua. Sebentar Pak. Ini dulu. Sebentar Pak. Tenang, semua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz mengatakan kita tidak boleh katakanlah membahas atau memikirkan zat Allah yang boleh kita ciptakan. Tapi kadang-kadang terbesit juga dalam kita ini, apakah itu bisikan setan? Kita misalnya kita diciptakan oleh Allah. Allah itu siapa ya yang menciptakan? Kadang-kadang muncul gitu Pak. Terus yang kedua, nanti di surga kita kenikmatan yang paling nikmat gitu Pak. Kita akan ketemu dengan Allah. Nah ini tafsirnya bagaimana? Sedangkan Nabi Musa aja ketemu sedikit aja udah pingsan gitu Pak. Nah itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Pakai mic Pak. Biar. Mengenai pengertian wujud Pak Ustadz, wujud itu kadang-kadang kalau pengertian kita yang awam ini kan seolah-olah ada bentuk sesuatu yang ada bentuk, ada rupa.
pengertian kita. Kalau tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada wujudnya, kira-kira begitu pengertian saya umum. Ini saya kaitkan dengan misalnya bagaimana seorang sholat yang dianjurkan bahwa sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, atau kalau tidak seolah-olah kamu dilihat Allah. Kalau ada kata-kata itu kan seolah-olah sebagai manusia kita kan harus terpanggil atau menjadi bisa membayangkan sesuatu. Allah itu seolah-olah sesuatu apa yang terbayang dalam pikiran kita. Karena kalau tanpa membayangkan sesuatu yang berupa berbentuk atau berupa, kita nggak mungkin bisa melihat seolah-olah melihat. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Pemuliaan. Apalagi minumnya kopinya kopi hangat, lebih hangat lagi. Enggak, soal yang buat jangan aja. Biasanya kan ada kebuli juga. Pertama mengenai ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad anni tentangku, fa inni qarib, ketahuilah sesungguhnya aku ini dekat. Maka dekat di sini antum jangan membayangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kedekatan seseorang kepada temannya. Anda kasih contoh beberapa ayat yang lain untuk mendekatkan pemahaman. Wa qurbuhu ta'ala, kedekatan Allah kama yaliqu bi jalalihi tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan apa? Sesuai dengan zat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bidunil kaif, tanpa bagaimana. Bahkan pertanyaannya pun bid'ah bentuknya. La qurba makan istihalatihi alaihi tabaraka wa ta'ala. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Kama qati qauli ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada lagi yang kalau gitu, kalau di WC Allah bersama saya Ustaz. Nah, mau jawab apa? Bingung kan? Maka hal-hal yang seperti ini kalangan ulama-ulama baik dari kalangan salaf ataupun mutaakhirin yang menukil daripada tafsir para sahabat, termasuk tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menafsirkan yang dimaksud wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, ay bi ilmihi, dengan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala, al-muhit, yang menguasai segala sesuatu, yang mengetahui segala sesuatu. Atau dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripadanya dibandingkan urat nadinya. Ai bi ilmina, yaitu dengan ilmu kami, dengan rahmat kami kepada mereka. Sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mutasyabihat, maka apa? Para alim ulama menyatakan di dalam akidahnya yang benar, kita meyakini ayat ini sebagaimana yang Allah turunkan dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, bila takyif, tanpa mengatakan bagaimana, wala tamthil, tanpa membuat contoh, dan tanpa apa? Tasbih, menyerupai Allah dengan makhluknya. Innallaha 'ala 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas singgasananya. Terus kita membayangkan singgasana itu tempat. Antum membayangkan gimana? Oh, singgasana, kemudian Allah duduk, kufur hukumnya. Tidak boleh menyerupai Allah dengan apa? Dengan makhluk ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Sehingga dalam mengenai masalah istiwa pun para ahli ulama menyebutkan, ketika menyebutkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa,
al-istiwa yaliqu bi'izzihi jalla tabaraka wa ta'ala wa ruwi majdihi wa kibriyaihi. Istiwa yang dimaksud adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ketinggian daripada Allah Tabaraka wa taala, wa majdihi wa kibriyaihi, keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara istiwanya? Wallahu a'lam. Fal iman bil istiwa wajib. Iman kepada istiwa ini wajib hukumnya. Wa in ja'alat haqiqatul 'arsy, walaupun kita enggak tahu yang dimaksud 'arsy ini bagaimana. Wa kaifiyatul istiwa'u tabaraka wa ta'ala. Maka apa? Ayat-ayat seperti ini ulama mutaakhirin menafsirkan dengan makna majaz. Ulama salaf sistemnya tafwid. Biarkan ayat ini berjalan sebagai mestinya. Kenapa dimajazkan ataupun ditakwilkan oleh ulama mutaakhirin? Agar orang awam tidak keliru dan tidak mentasybihkan, tidak menyerupai apa? Allah dengan makhluknya. Ini dalam akidah kufur hukumnya. Walau wajib sholat, walau wajib ibadah, pergi haji tiap tahun, zakatnya nggak pernah putus, tapi ngebayangin Allah duduk di atas singgah sananya, radun semuanya tertolak. Di pembahasan akidah ini sebetulnya tidak dibahas terlalu dalam. Namun apa? Namun juga jangan sampai kita jahil dalam apa? Dalam memaknai daripada istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Misalnya Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di permukaan bumi ini, semua makhluk akan binasa illa wajhah. Kita mau tafsirkan wajah ini apa? Wajah. Semuanya hancur kecuali wajah. Hah? Kan tidak. Kecuali zatnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga pendapat yang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada majaz, ini pendapat yang keliru. Aku dalam ayat Al-Quran mengatakan fa'innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau dalam pandangan kami. Ketika Allah mengatakan begitu, apa maksudnya? Allah melihat sebagaimana kita melihat, mata yang sama, wa'iyadzubillah. Tapi fa'innaka bi'ayunina ma'ruf di kalangan lughatul Arab, baik kalangan ahli tafsir maupun para sahabat yang memahami daripada ayat-ayat tersebut, sesungguhnya kalian di dalam penjagaan dan perlindungan kami. Kenapa Rasulullah langsung menjelaskan saja? Maka apa? Nabi SAW mempersilahkan umat ini untuk apa? Untuk apa? Untuk diberikan pemahaman tentang asrarul Quran, rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Sehingga wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, maka para alim ulama menyatakan kedekatan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syekh Muhammad Al-Maliki, almarhum guru kami di Mekah, ditanya sama seorang ulama di Saudi. Ada hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sepertiga malam yang terakhir Allah turun. Kemudian bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta ampun, aku akan ampunnya. Terus tanya, apa makna turun di sini? Ya turun, nuzul kata dia. Terus kalau turun, anak mau tanya naiknya bagaimana nanti? Oh, bingung dia jawabnya. Anak katakan yang pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, pendapatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in yang bicara tentang hal ini. Sebagian mengatakan nuzul bermakna turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Hal seperti ini menjadikan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala baik dari ilmunya, rahmatnya, mahabbahnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Bila takyif, tanpa tanya kaif. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang masalah ini, tentang masalah-masalah ayat-ayat mutasyabihat, hukumnya adalah apa? Tidak. Cuma jangan sampai tidak mau nanya. Karena nggak nanya, kemudian sesat lebih bid'ah lagi, parah nanti. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, masalah melihat Allah, pengenalan layanan Allah, Sebab kadang-kadang komunitas
Ini sekalian menjawab pertanyaan Bapak saya di belakang namanya. Tulang. Medan. Jadi tulangnya hakim beliau. Ya, marhaba. Jadi sifat ihsan yang di sini yang dimaksud di sini bukan membayangkan Allah itu seperti makhluk. Maka dengan tegas Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ayat ini dengan tegas menanamkan akidah terhujam dalam hati kita. Antum membayangkan apa Allah? Seorang yang berjubah putih besar sedang mematikan antum? Atau seorang apa yang membayangkan? Maka yang dimaksud sifat ihsan merasa diperhatikan, merasa anta'budallah, pakai di sini pakai kaf dalam bahasa Arab, ka'annaka, seolah-olah. Tidak dikatakan anta'budallah, beribadahlah kepada Allah karena Allah langsung melihat kamu dan kamu perhatikan bagaimana bentuk Allah, kan tidak. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah engkau diperhatikan oleh Allah. Apa intisari daripada ihsan ini? Agar betul-betul sholat kita memiliki kualitas yang baik dan benar. Padahal apakah ketika sholat ini memang murni merasakan diri diperhatikan oleh Allah? Ketika sholat kita mentadaburi apa yang kita baca, betul atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Nah, ketika bayangan ini datang, maka disunahkan dalam hadis kita untuk menengok ke kiri 3 kali dan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bahkan jangan Bapak, dulu sampai di kalangan sahabat ada yang masuk dalam hatinya syak anillah, ragu apakah Allah ini betul ada. Nah, datang nih sahabat saking cemasnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini di hati saya nih mengalir pemikiran ragu apakah Allah itu ada. Nabi mengatakan apa? Ini tanda daripada iman. Karena seorang yang tidak beriman tidak akan digoda seperti ini. Ini tanda apa? Dia orang yang beriman, sedang dibentuk tarbiyah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika sholat ini apa yang kita rasakan? Sifat ihsan, merasa diperhatikan Allah. Merasa diperhatikan Allah, ini sifat ma'ani namanya. Merasa diperhatikan, yang kita pahami merasa diperhatikan itu kita merasa apa? Dilihat. Maka disebut sifat ma'ani. Kenapa? Lafadznya sama tapi maknanya berbeda. Coba orang kalau alim disebut alim, ini orang alim katanya. Allah juga punya sifat dalam Asmaul Husna, sifatnya apa? Sifatnya alim. Allah Maha mengetahui. Apakah Maha mengetahuinya Allah sama dengan mengetahuinya sang alim tadi? Tidak. Dia sifatnya mengetahui karena diberikan pengetahuan oleh yang Maha mengetahui, yaitu Allah Taala. Dan begitu juga gambaran ketika kita sedang melaksanakan apa? Salat adalah sifat ihsan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan hamba-hambanya. Bagaimana cara Allah memperhatikan hambanya? Maka hadku disinilah batasan hukum berlaku. Kalian tidak akan mampu dengan akal yang Allah berikan untuk sampai memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi gariskan fatahlah. Nah, ketika ada tersebut, maka kita anggap ini apa? Godaan syaitan. Kita bertawud kepada Allah. Maksudnya kita masih senang. Alhamdulillah syaitan masih goda saya. Tandanya saya ini masih apa? Beriman. Yang bahaya syaitan udah nggak mau goda lagi. Karena sudah jadi temannya syaitan bin iblis. Nah. Kemudian masalah wujud di sini yang dimaksud bukan istilahnya wujud berupa benda. Ana katakan wujudullah tabaraka wa ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bidzati la lil illah. Keberadaan Allah apa? Bahwasanya bukan wujud benda, tapi keberadaan Allah, wujudnya benda-benda yang nampak ini menandakan apa? Menandakan keberadaan Sang Pencipta. Kalau kita masuk satu kampung ada bangunan, kita yakin ada yang apa? Bangun.
Terus kita yakin barusan lewat apa nih? Gerbang. Maka Allah tantang orang-orang kafir. Afillahi syak? Apakah terhadap Allah kalian ragu? Faatiris samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menegakkan langit dan bumi, yang menciptakan laut, yang menciptakan langit dan batian. Maka keraguan terhadap Allah ini fitrahnya seluruh manusia Allah tanamkan yakin tentang wujud Allah. Ini sejarah membuktikan. Setingkat orang yang keingkarannya laknatullah alaih seperti Fir'aun, dia apa? Di akhir ayatnya, walaupun dia mati dalam keadaan su'ul khatimah sebagai kafir, laknatullah alaih. Ketika apa? Sudah yang tagargar, sudah tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya lagi iman yang disebut amantu bi Rabbi Musa. Wahai aku beriman kepada Tuhan yang Musa wa Harun. Maka keangkuhan yang dia tutup selama ini, kesombongan yang menutupi daripada keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala nampak ketika apa? Sakaratul maut. Dan begitu juga kepada orang-orang yang menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istilah wujud di sini bermakna thubutu syai'. Memang dari secara bahasa seperti itu. Yang dimaksud wujud ini adalah wujud benda, itu secara lugah. Namun dari istilah yang dimaksud di sini adalah bahwa wajibullahu ta'ala lidzatihi la lil'illah. Kalau kita bilang itu ada, itu orangnya ada di dalam, berarti apa? Ada bentuknya. Sekarang anda tanya, ini antum lihat rumah, walaupun orangnya tidak ada, antum yakin di balik rumahnya ada yang apa? Ada yang bangun, ini ada yang ciptakan, ini ada yang apa? Ada yang rancang, ada yang buat daripada gambarnya, ada yang membentuknya, ada yang buat gentengnya. Nah ini dalil zahir. Sehingga teologi daripada mutakallimin yang disebut ahlul kalam, dalam hal ini Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidiyah dan ulama-ulama yang lain, maka mengembangkan bahwasanya dengan akal, secara akal saja orang-orang sebelum membahas tentang ayat-ayat Allah dia akan percaya kalau di langit ini, di bumi ini ada apa? Ada Tuhan. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Dan ini fitrah yang Allah tanamkan kepada diri manusia keseluruhannya. Wallahu a'lam. Yang gimana? Yang bertemu surga, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya. Bagaimana cara ketemunya? Itu bukan batasan kita lagi untuk membayangkan. Anda tunggu. Jangan membayangkan zatnya Allah. Anda mau tanya sama Imam Al-Hakim yang paling Anda cintai di dunia ini. Ini sudah hiperbolnya, Masya Allah. Antum bisa bayangkan bagaimana bentuknya surga dan? Bisa enggak? Bisa enggak? Oh, surga itu ada bidadarinya, ada buah-buahan, itu ada sungai-sungai yang mengalir. Itu masih hayalan. Nabi katakan a'dalil mu'minin telah disediakan bagi orang yang beriman mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh matanya, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh apa? Telinga, wala khatama ala qalbil bashar, belum pernah terdetik dalam hati makhluk Allah yang namanya surga saja antum enggak bisa bayangkan. Kalau ada yang bisa sayangkan, anak ngaji lagi, ngulang ngajinya sama dia. Itu kan ada buah-buahan di surat Al-Waqiah dijelaskan. Yang dijelaskan hanya sifat, tidak bentuk aslinya. Nabi sudah mengatakan dalam hadis sahih bahwasanya yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas sedikit pun oleh hati seluruh manusia. Kalau makhluk Allah yang namanya surga saja itu nggak bisa bayangkan, sekarang alangkah pintarnya itu mau coba-coba bayangkan menciptakan surga. Bisa bayangkan nggak Jibril? Malaikat Jibril bisa bayangkan nggak? Dengan 700 sayap, satu sayap bisa menutup masyriq dengan maghrib. Yang Masya Allah katanya besar. Kebayang nggak? Tak kebayang. Ini makhluk Allah yang namanya apa? Jibril alaihissalam. Satu makhluk Allah antum tidak bisa bayangkan.
Maka yang kita bisa bayangkan adalah keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka afala yatadabbaru, kalimat untuk tadabbur. Afala yatadabbaru al-Qur'an maknanya tidak hanya Al-Qur'an yang tertulis. Apakah kamu tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang tampak di hadapanmu setiap hari? Coba diperhatikan. Subhanallah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Yang kita ini ciptaan Allah banyak kita perhatikan yang haram untuk dilihat. Subhanallah. Memang betul-betul sempurna Allah menciptakan wanita. Enggak kedip lagi. Subhanallah. Naik gimana lihat wanita ini? Apanya naik? Iblis yang masuk. Mengagungkan ciptaan Allah yang haram untuk dilihat. Ciptaan Allah nggak semuanya boleh untuk dilihat. Masuk lihat kemaluan maka hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i menghilangkan nurut di wajah. Terus gimana Ustaz? Ya jangan sering dilihat. Kenapa dilihat? Tak ada gunanya sering-sering dilihat. Dilihat terus. Potongan juga dilihat lagi. Semua dilihat. Sampai atas bawah semuanya dilihat untuk apa? Ini kan keagungan Allah untuk memikirkan bagaimana, Masya Allah, bagusnya ciptaan Allah. La ilaha illallah. Ini terlampau banget. Ini hal yang seperti ini keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat laut, melihat daripada alam semesta, membaca daripada tanda-tanda kejadian alam yang terjadi saat ini. Jadi apa? Tadi pertanyaan apa? Belum jadi nanya. Tenang, jangan emosi. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu yang saya tanya. Yang saya tanya ghaib itu dengan buku yang wujud. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Jalalain dan dalam kitab Safwa Tafasir dan lain-lain, yang dimaksud bil ghaib bima ghaba anhu, apa yang tidak nampak di mata manusia. Contohkan wal jannatu wan naru, surga, neraka, padang mahsyar, jembatan siratal mustaqim, pahala-pahala yang Allah sediakan. Ghaib, tidak nampak. Kenapa yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib? Antum coba untuk mengimani apa-apa yang sudah Allah janjikan, bisa enggak? Dilatih kita beriman kepada adanya surga, beriman kepada adanya neraka, beriman kepada adanya siratal mustaqim. Untuk apa? Sebagai proses penguat akhirnya sampai kepada puncak tingkat proses kelima keimanan. Antum meyakini di atas ini semua ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bima ghaba anhum, Allah tegaskan dalam ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap apa-apa yang Allah sampaikan tentang surga, tentang neraka, tentang apa-apa yang tidak nampak, termasuk pahala. Salat subuh dengan berjamaah, pahalanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala sunnah satu malam penuh. Dalam riwayat yang lain, salat subuh fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka selama satu hari dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Atau barang siapa yang datang untuk belajar daripada apa? Belajar daripada satu ayat daripada ayat kitabullah. Ini lebih baik daripada mendapatkan 100 unta. Coba. Hal-hal yang seperti ini tidak nampak di hadapan kita saat ini. Atau orang yang mengambil wudu, maka apa akan berpikiran dosa-dosa yang terjadi dibuat oleh matanya, akan dibuat dosa-dosa yang dibuat oleh tangannya, akan berhubungan dosa-dosa yang dibuat oleh kakinya. Ini nggak nampak. Walaupun sebagian ulama Allah tampakkan hal ini. Namun apa? Hal ini menjadi keimanan kita. Karena yang dimaksud iman ini meyakini sesuatu yang tidak nampak. Meyakini sesuatu yang tidak nampak bukan artinya sesuatu tersebut tidak nampak dan tidak ada. Sesuatu yang tidak nampak namun ciptaannya menjadi bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang meyakini ada Tuhan dua atau Tuhan punya anak lain. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ja'ala al-alaha, ini orang kafir dulu
yang bicara kepada Rasulullah ketika Rasulullah dakwah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Taqunnaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, aja'al al-alihata ilahan wahida. Kamu mau jadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak untuk menjadi satu saja? Kalau 360 Tuhan nggak mampu menyelesaikan masalah, gimana dengan satu Tuhan? Bodohnya mereka. Bodohnya ini bukan karena tidak memahami tentang kebenaran dakwah yang membawa Rasulullah, ditutup oleh kesombongan dan keangkuhan di dalam hatinya. Sehingga apa? Hal yang seperti ini menyebabkan tentang keyakinan kita terhadap masalah yang baru ini semakin kuat, dan kuatnya kita terhadap hal-hal yang telah Allah jelaskan menandakan kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda mau tanya terkait sifat Allah al-muqaddim dan al-awwal. Sudah disampaikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini ada yang sedikit syak dalam artinya ini Allah Maha mendahului dan Allah al-awwal. Nah, ini bersemayam di atas arsy ini dalam bayangan anak ini mana yang terciptaan duluan gitu. Kalau belum ada arsy-nya ini Allah bersemayam di mana dasar? Allah ada. Nah, ini anak masih ragu di. Iya, karena tuh bayangkan arsy-nya itu kayak singgah sana. Maka itu Imam Malik ini guru daripada Imam Syafi'i tidak membayangkan kayak istana di singgah sana. Dia bilang Allah di mana? Mohon maaf, Allah di langit katanya. Kalau Allah di langit, anda tanya sebelum ada langit Allah di mana? Hah? Maka itu para alim ulama, kalangan ulama mutaakhirin mentafsirkan ayat-ayat ini untuk supaya kita nggak bingung. Allah itu Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Allah tidak berhajat kepada tempat. Dan kalimat mengatakan di mana ini menunjukkan tempat. Nah, inilah kita belajar sifat wujud. Kata Ustaz Salman belakang. Anda mau tanya sama antum. Allah ini pertanyaan. Allah zat yang maha segala-galanya. Mampukah Allah menciptakan Tuhan yang seperti Allah? Ayo jawab. Hati-hati, kalau salah jawab saya ngomong. Mampukah Allah menciptakan Tuhan yang seperti Allah? Anda tanya, mampu gak? Ayo jawab, mampu gak? Hah? Jika nggak jawab, kita nggak selesai sampai dua. Dia kan nggak dipanggil lagi juga nggak apa-apa. Mampu nggak Allah menciptakan Tuhan yang seperti Allah? Ini pertanyaan tauhid tentunya. Hah? Mampu. Maka itu ada sifat yang mustahil bagi Allah. Kalau itu apa mustahilnya? Apa? Allah punya sifat wahdaniyah. Allah punya sifat yang maha esa. Maka hal yang seperti ini mampu bagi Allah tapi mustahil. Allah ada tandingannya. Nah, ini sifat daripada sifat 20 ini yang kita akan kupas satu-satu untuk betul-betul menanamkan mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, sehingga tak nancep kuat. Di singgah sana di mana singgah sana? Duduk dulu. Nah, kalau singgah sananya begini, berarti sebelum ada ini, bingung lagi, makin puyeng, lama-lama stres. Jadi ahlu stres wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi dalam hal ini para alim ulama wa nu'min bi kulli ma ja'a 'anillah fi kitabillah 'ala muradillah. Kita beriman terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah. Bukan kita hapuskan ayat ini. Jadi bukan mentaktilkan, juga bukan mentasydihkan. Tapi kita beriman sesuai dengan apa yang datang dari Allah fi kitabillah dalam Al-Qur'an 'ala muradillah. Menurut pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat mutasyabihat seperti ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi membuat kita ini bingung. Karena Allah turunkan Al-Qur'an bukan kita buat bingung. Atau dikatakan misalnya yadullah fawqa aydihim. Kalau kita terjemahkan letterlek tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Antum membayangkan tangan bagaimana? Sedangkan Allah sudah tegaskan dulu, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Satu membayangkan tangan seperti tangan antum, tajsih ini tasydih namanya, menyerupai Allah dengan makhluknya, syirkun, syirik dan kufur hukumnya.
Ya, yang memang sehingga ulama kadang-kadang mutaakhirin supaya kita nggak bingung. Oh, maksud tangan Allah itu kekuasaan Allah berada di atas segala kekuasaan. Enggak, Anda nggak mau ikut kalangan mutaakhirin. Anda mau ikut sebagaimana nas dari ayat, silahkan. Tapi jangan membayangkan enggak ya dulu fawqa aydihim. Tapi Anda bayangkan tangan yang besar nih. Akhirnya pas kita seringkan nonton Mahabharata, tangan bawahnya yang tok, bukan tangan yang lain. Akhirnya anak-anak kita buat bodoh dari akidah. Tangannya jatuh, semua di telapak tangan dia. Semua nampak ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kita tidak diperangi dengan pedang. Memang dia tidak berani tentang Islam di depan kita. Tapi dirusak akidah dan pemikiran tauhid kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Imam Abu Hasan Asy'ari, para alim ulama terdahulu, termasuk para alim ulama yang membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Anda katakan dengan jujur, maksud mereka tujuannya adalah benar supaya apa? Pembagian sifat menjadi 20 sifat. Bahkan dikembangkan menjadi 50 sifat. Ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Allah itu apa? Alimun, hayyun, Allah itu hidup. Terus kita membayangkan hidup itu seperti apa? Nah, hal-hal yang seperti ini apa? Laisa kamitslihi syai'. Apa saja yang kamu pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Disinilah batasan akal manusia untuk apa? Untuk mau menyadari kekurangannya terhadap dirinya. Sehingga apa? Yang dimaksud al-'arsy di sini, para alim ulama menjelaskan al-istiwa yaliku bi'izzahi jalla jalaluhu. Adalah yang dimaksud di sini bersama yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Yang lain. Satu pertanyaan lagi yang terakhir. Kita ini belajar pakai ini Pak Emin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dalam pembicaraan sama kawan-kawan suka muncul, kita ini belajar 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, itu udah 40 ya, satu sifat jaiz ya 41. Tetapi dalam Al-Quran itu ada Asmaul Husna 99, lebih banyak loh gitu. Nah ini bagaimana memposisikan 20 sifat ini dengan Asmaul Husna tadi? Ya, mengenai sifat Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala ini sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dikatakan Asmaul Husna ini sifat yang wajib. Betul atau enggak? Ada enggak ulama yang bilang Asmaul Husna ini sifat wajib? Misalnya contoh Asmaul Husna, salah satu daripada Asmaul Husna ini adalah Ar-Rahman. Kalau kita jadikan Asmaul Husna ini sifat wajib buat Allah, Allah punya sifat Rahman. Anda tanya, Rahmannya Allah ini kepada siapa? Kepada semua makhluknya. Ingat, kepada makhluknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak taat atau bagi yang sombong, keluar sifatnya Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Aziz. Ini sifat-sifat ini dikasih bagi orang-orang pembangkang. Maka sifat Asmaul Husna ini bukan sifat wajib buat Allah. Dia adalah nama-nama yang mulia daripada keagungan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sifat wajib 20? Inti daripada hal yang harus ada wajib hukumnya bagi Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Untuk menampakkan keagungannya di hadapan hamba-hambanya. Aku ada, aku kekal, aku berbeda dengan ciptaanku, aku hidup, aku yang maha mengetahui. Ini Allah Subhanahu wa taala. Coba sifat wajibnya dibilang Al-Jabbar. Apa arti Jabbar? Hah? Apa? Perkasa. Yang keras sedikit. Perkasa. Kayaknya belum makan. Keras, perkasa, punya hebat. Maka kalau sifat Jabbar ini jadi sifat wajib. Mana silaturahimnya Allah kepada hamba-hambanya?
Mana sifat halim? Allah punya sifat halim yang tidak terburu-buru untuk menjatuhkan hukuman. Coba sifat halim ini dijadikan sifat yang wajib buat Allah. Nah, sehingga alim ulama menyebutkan sifat 20 ini sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat yang mustahil bagi Allah apa saja, sifat yang jaiz bagi Allah apa saja. Anda tanya, Allah ini apa? Allah ini sifatnya wujud. Allah ini ada. Berarti mustahil adam. Allah ini tidak ada. Allah ini kekal. Mustahil tidak kekal. Karena kalau dia tidak kekal berarti dia bukan Tuhan. Nabi Ibrahim melihat matahari, wah ini Tuhan. Enggak adanya mataharinya tenggelam, bukan Tuhan. Lihat bulan, hilang, bukan Tuhan. Bingung. Minta langsung pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhanku tidak menunjukiku, aku termasuk orang yang sesat. Proses kita tarbiyah menandakan apa? Menandakan untuk menguatkan daripada keimanan kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salam. Ini sifat-sifat yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas daripada 99. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan alim ulama hadis. Bahkan ada yang menambahkan dengan Ismul Azam lafzul jalalah kalimat Allah tambahin lagi. Maka disebutkan siapa yang menghafal daripada 99 Asmaul Husna, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa maksudnya? Orang yang meyakini di dalam hatinya dan meyakini betul-betul di dalam hatinya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembatasan tauhid bukan masalah pahala, batasan halal haram. Pembahasan tauhid kenapa jadi wajib? Karena pembahasannya syirik atau mukmin. Halal, makruh, mubah, sunnah, wajib. Ini pembahasan fikih. Kalau kita ngaji tauhid dua aja, bisa kufur atau mukmin. Ustaz, apa hukumnya orang bilang Allah tidak ada? Kafir. Apa bilang hukumnya Allah tidak kekal? Ustaz, ada pendapat nggak yang bilang? Enggak, kafir. Ustaz, apa hukumnya ada orang bilang bahwasanya Allah sama dengan makhluknya? Kafir. Kalau di fikih kan masih dibahas. Ustaz, pakai kunut hukumnya apa? Nanti madhabnya apa? Ini nggak pakai madhab. Udah terserah. Pakai kunut juga enggak. Yang penting sholat subuh. Itu madhabnya apa? Syafi'i, sunnah pakai kunut. Maka meninggalkan sholat subuh tidak pakai kunut. Kalau meninggalkan kunut ganti dengan sujud sahwi. Pembahasan fikih, pembahasan akidah hitam atau putih jelas. Sehingga apa pembahasannya jelas? Karena tidak memasukkan daripada dhon, sangkaan. Ayat yang digunakan dalilnya pun tidak ada menggunakan hadis, semuanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sebutkan dalil ayat Allah itu ada. Sebutkan dalil ayat Allah itu kekal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sebutkan Allah ini mukhalafatun lil hawadits. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tolong sebutkan. Dan silakan antum lihat ayat-ayat yang kita sebutkan sesuai atau tidak dengan tafsir-tafsir di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Pak Asmaul Husna hafal, sifat 20-nya diperdalam. Sekarang semuanya hafalan. Kampung-kampung wujud, kidam, enggak. Kalau ditanya Pak wujud apa? Pokoknya wujud. Nanti nanya baik tadi. Kebanyakan nanya. Nah, dan seperti ini disebabkan apa? Disebabkan apa? Lemahnya mengembangkan tradisi keilmuan. Bahkan Imam Qutbi yang menyebutkan, dulu almarhum Dr. Said Ramadan Putih ditanya, Ustaz, perbedaan teman-teman yang membagi akidah menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dengan perbedaan sifat 20, dengan bijak beliau mengatakan banyak saya dapati perbedaan istilah lughawi, perbedaan istilah bahasa. Namun terjadinya perbedaan yang ekstrim ketika memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau dari istilah bahasa di sini juga dipakai wal awwal alladhi ibtida'uhu. Ini kitab yang dikarang Syekh Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan huwal ahad, ialah Allah yang Maha Esa,
al-munfarid fi uluhiyah wa rububiyah fala syarika lahu as-samad. Istilah-istilah rububiyah, asma wa sifat, istilah-istilah yang diambil daripada hadis, bukan istilah buatan-buatan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Cuma yang jadi permasalahan perbedaan dari segi memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Sifat-sifat Allah yang apa? Yang seolah-olah menyerupai dengan sifat makhluknya. Maka itu apa? Ada sifat yang disebut dengan majaz. Maka alim ulama juga mengkritik daripada Ibnu Taimiyah yang mengatakan di Al-Quran tidak ada majaz. Ini dulu seorang ulama Saudi bilang, menukil daripada pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan di Al-Quran tidak ada majaz. Oke, kalau di Al-Quran tidak ada majaz, tolong apa maksud ayat ini? Maka nafi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Ini muftinya buta matanya. Allah mengatakan bahwa siapa yang di dunia ini buta, maka nanti di akhirat dia juga apa? Buta. Coba, kalau antum nggak pakai majaz ayat ini, yang buta-buta di dunia ini, nanti ente kasihan, di akhirat ente tetap buta. Kenapa? Nanti nggak pakai majaz. Yang dimaksud buta di sini buta apanya? Buta hatinya, lalai daripada Allah, ingkar daripada kebenaran. Ayat ini mengandung makna majaz. Ayat ini diartikan dengan makna yang lain. Sehingga hal yang seperti ini, Anda katakan sekali lagi untuk para orang awam, teman-teman yang belum ataupun yang sedang memulai awal pengajian akidah, untuk tidak langsung memvonis ataupun menyalahkan. Kita perdalam kajian dari sini, kita perdalam dari sini, kita ambil, kita mohon kepada Allah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba yang mana yang benar dan berikan kemampuan hidayah kepada hamba untuk mengikuti kebenaran tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut. Amin. Ya. Masih setengah jam lagi. Ya kan, Muhammad insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma thabbit imanana wa thabbit mawazinana. Allahumma ahyina bil iman واحشرنا مع زمرة المؤمنين واحشرنا مع زمرة المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.